kita masuk ke satu problem besar umat Islam. Sejak ditinggal pergi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana persoalan itu membekas sampai hari ini, dan faktanya membuat umat terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Dan parahnya, antar kelompok tersebut saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Nah, persoalan apa yang kita maksud? Yaitu yang menjadi akar masalah perpecahan umat Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan khilafah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud khilafah setelah Nabi adalah setelah wafatnya Nabi, siapakah yang berhak dan pantas untuk menjadi khalifah. Lalu atas dasar apa dia berhak dan pantas. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, mari kita lihat akar masalah yang ingin kita pelajari saat ini adalah tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Tapi sebagai catatan terlebih dahulu, bahwa setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ada yang mereka sepakati, ada juga yang tidak mereka sepakati. Yang mereka sepakati adalah wajib ada khalifah memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Itu sepakat. Jadi tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Setelah Nabi wafat, wajib ada khalifah. Nah, berarti keberadaan khalifah setelah Nabi itu menjadi sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, dan mereka tidak berbeda dalam hal itu. Jadi nggak ada tuh umat Islam atau ulama mengatakan nggak perlu khalifah, nggak perlu ada yang mimpin umat, nggak ada. Semua sepakat setelah wafat Nabi harus ada yang memimpin umat untuk menjaga Islam dan menjaga kaum muslimin. Tapi yang mereka berbeda adalah bagaimana cara menetapkan khilafah. Khalifah mesti ada, tapi bagaimana cara milihnya, cara menetapkannya. Nah, lalu siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Disinilah kaum muslimin berbeda pendapat. Nah, sekarang mari kita lihat sejauh mana perbedaan mereka. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah cara penetapan khilafah? Manusianya disebut khalifah, kedudukannya disebut khilafah, bukan khilaf. Khilafah, khilaf dengan khilafah beda. Nah, jadi bagaimana cara penetapan khalifah? Nah, di sini muncul perbedaan di antara kaum muslimin. Umat Islam dalam persoalan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan kekhilafahan harus tegak dengan wasiat. Karena itu kewajiban kita untuk mencari wasiat Nabi dan untuk siapa Nabi berwasiat. Kelompok kedua mengatakan tidak, cukup dengan isyarat. Yang oleh karenanya juga kita perlu cari siapa yang diisyaratkan oleh Nabi untuk menjadi khalifah setelah wafatnya. Tapi yang ketiga, cukup dengan ijtihad. Yaitu ijtihad para sahabat, apa hasilnya harus diterima oleh umat Islam. Yang pertama berpendapat bahwa penetapan khalifah setelah Nabi harus dengan wasiat. Karena ini persoalan besar, bukan persoalan main-main. Ini menyangkut keselamatan Islam dan umatnya dari serangan musuh. Ini menyangkut pemeliharaan dan penjagaan syariat. Karena ini masalah besar, mustahil Nabi tidak mewasiatkan siapa yang mesti memimpin umat. Ini kelompok pertama. Jadi mereka bilang mesti dengan wasiat. Kita bicara bagian yang pertama dulu, yang mengatakan penetapan khilafah dengan wasiat. Pertanyaannya, kalau memang
khilafah itu harus dengan wasiat untuk siapa? Nah, kelompok ini terbelah dua. Mereka sepakat harus ada wasiat. Tapi mereka berbeda kepada siapa yang diwasiatkan. Kelompok pertama mengatakan kelompok pertama yaitu dari kelompok nasibah. Siapa itu nasibah? Nah, kelompok nasibah itu adalah kelompok yang benci dengan ahlul bait, yang memusuhi keluarga Nabi. Mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafat Nabi dengan wasiat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menurut mereka. Nah, kemudian apa yang mereka jadikan dalil? Semua nas Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mereka jadikan dalil. Seperti ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah, sama-sama bersembunyi dalam goa, bagaimana cintanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalil-dalil yang lainnya, di mana waktu Nabi sakit alaihi salatu wassalam menjelang ajal, ketika jamaah sudah kumpul sholat berjamaah, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Jadi ini dijadikan dalil. Ini menjelang Nabi wafat. Nah, jamaah udah nunggu mau sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi minta Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imamnya. Jadi sholat itu adalah al-imamatus sughra, kepemimpinan yang kecil, miniatur kepemimpinan. Nah, jadi kalau Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi imam dalam suatu miniatur kepemimpinan, maka itu berarti wasiat dari Nabi. Kalau Nabi wafat tidak panjang umur, maka Sayyidina Abu Bakar yang harus menjadi imam untuk umat. Nah, kemudian ada lagi satu kejadian dalam hadis. Nah, seorang perempuan datang ke Sayyidina Abu Bakar bertanya aneka ragam permasalahan. Bertanya kepada Nabi, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam permasalahan. Sebelum jalan, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kau lagi tidak ada di tempat, kepada siapa aku bertanya?" Akan Nabi suka keluar kota, Nabi suka pergi, atau terjadi sesuatu hal. Apa jawab Nabi? "Kalau aku tidak ada, kau temui Abu Bakar." Nah, jadi di sini juga dijadikan dalil. Oh, ini berarti wasiat dari Nabi. Kalau Nabi tidak ada, Abu Bakar yang harus jadi imam buat umat, Abu Bakar yang harus jadi pemimpin, berarti ini wasiat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah khalifah setelah wafat Nabi dengan dasar wasiat. Nah, ini pendapat mereka. Nah, sekarang kelompok lain, kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kebalikan dari Nasibah. Nasibah itu nawasib. Kelompok yang dengan dalih, kelompok Nasibah dengan dalih bela sahabat, tapi dia benci ahlul bait. Nah, Syiah kebalikannya. Kelompok yang dengan dalih bela ahlul bait, sehingga dia benci kepada sahabat. Nah, secara umum, kelompok Syiah ini mengatakan, ya, khalifah setelah Nabi, karena ini urusan besar, mesti dengan wasiat. Untuk siapa wasiatnya? Menurut mereka wasiat itu adalah untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mereka pun juga dengan dalil. Dalilnya semua nas Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali. Nah, jadi ada ayat Al-Quran yang bunyinya innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, dan sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman yang mereka itu mengeluarkan zakat sedang mereka dalam keadaan ruku. Ayat ini dalam satu riwayat disebutkan diturunkan untuk Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali saat ruku ada pengemis datang, beliau berikan isyarat dengan jarinya kepada pengemis untuk mengambil cincinnya. Pengemis tadi ambil cincinnya, sehingga turun ayat tadi untuk memuji Sayyidina Ali. Nah, di situ ayatnya berbunyi innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu,
Allah dan Rasulnya, orang beriman yang menegakkan sholat dan berzakat, berinfak saat dia dalam keadaan ruku. Ini dijadikan dalil. Allah yang langsung tunjuk Sayyidina Ali itu adalah walinya kaum mukminin. Kemudian hadis yang lain, dalil lain, Nabi mengatakan man kuntu maula fa Ali maula. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin mereka. Nah ini saya nggak perlu sebutkan satu-satu. Pokoknya ada ayat Quran mana saja bicara keistimewaan Sayyidina Ali, ada hadis mana saja bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali, semua dijadikan dalil bahwa itu wasiat Sayyidina Ali yang harus menjadi khalifah. Perhatikan baik-baik. Fakta sejarah. 1. Setelah wafat Nabi, Khulafa Rasyidin memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada satu lagi, yaitu Sayyidina Hasan. Yang kedua, selama 6 bulan Ali dan Ahlul Bait tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa ini perlu saya catat? Perhatikan baik-baik, ini ada 2 poin ini. 1, fakta yang jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakta. Kedua, fakta 6 bulan Ahlul Bait tidak baiat Sayyidina Abu Bakar. Setelah 6 bulan baru keluarga Nabi baiat Abu Bakar. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh madhab manapun juga. Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Karena kita akan melihat konsekuensi akidah. Perhatikan baik-baik. Jika ada wasiat, kan tadi katanya ada wasiat. Jika ada wasiat, anggap wasiat itu ada. Anggap wasiat itu ada. Apa konsekuensinya? Mari kita lihat. Kaum Nasibah mengatakan ada wasiat untuk Abu Bakar. Kaum Syiah mengatakan ada wasiat untuk Ali. Nah, sekarang mari kita lihat. Andai kata ada wasiat untuk Abu Bakar. Saya mau tanya. Tadi fakta sejarahnya Ahlul Bait 6 bulan membaiat tidak? 6 bulan membaiat tidak? Andai kata ada wasiat dari Nabi, Abu Bakar harus jadi khalifah. Andai kata ada. Saya mau tanya, wasiat Nabi wajib gak dijalankan? Apa hukumnya kalau wasiat Nabi dilanggar? Bisa kafir. Minimal fasik, saudara. Dosa besar. Wasiat Nabi, urusan umat dilanggar. Bisa kafir. Minimal munafik, fasik. Andai kata wasiat Nabi buat Abu Bakar Siddiq itu ada, maka berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan sudah langgar wasiat Nabi. Kalau wasiat itu ada, berarti selama 6 bulan Ali dan Ahlul Bait apa hukumnya? Kafir. Minimal munafik. Berarti Sayyidina Ali, Siti Fatimah, yang Nabi katakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu pemimpin semesta alam. Andai kata wasiat buat Abu Bakar Siddiq ada, andai kata ada, berarti Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Bani Hashim, Bani Muttalib, selama 6 bulan mereka semua kafir. Sekurang-kurangnya mereka semua munafik. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebaliknya. Andai kata wasiat itu ada buat Sayyidina Ali. Ada buat Sayyidina Ali. Berarti wasiat wajib gak dilaksanakan. Kalau dilanggar, kafir. Nah sekarang saya tanya, andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali. Faktanya yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Habis Abu Bakar siapa? Habis Umar. Berarti mereka apa itu? Langgar wasiat. Andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman langgar wasiat Nabi. Berarti mereka bertiga kafir, minimal munafik. Bukan hanya mereka bertiga, semua muhajirin, semua ansor yang setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya kafir.
Jadi sahabat yang muslim yang mana? Hati-hati saudara, ini namanya konsekuensi akidah. Ini yang disebut lawazimul madhab. Betul, Nasibah nggak bilang, enggak, kami nggak mengkafirkan Ali. Kami cuma bilang, Sayyidina Abu Bakar tuh jadi khalifah dengan wasiat. Orang Syiah juga begitu, enggak. Kami nggak kafirkan Abu Bakar Umar. Kami cuma mengatakan, Ali mesti jadi khalifah dengan wasiat. Iya, Nasibah memang tidak mengkafirkan Ali. Syiah memang tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar. Tapi akidahmu, keyakinanmu mengantarkan sebagai konsekuensi. Kalau ada wasiat buat Abu Bakar, berarti Ali dan Ahlul Bait kafir atau munafik. Kalau ada wasiat buat Ali, berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang kafir atau munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah sebabnya pendapat ini ditolak oleh Ahlus Sunnah. Karena akidah ini berbahaya. Jadi hukum langgar wasiat Nabi itu dosa besar. Fasik, bahkan bisa kafir. Nah, saya mau tanya sama yang hadir. Berani kita kafirkan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait? Berani kita kafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Berarti akidah ini menurut Ahlus Sunnah bahaya tidak? Bahaya. Makanya ditolak. Jadi Anda jangan cuma ikut-ikutan. Saya lihat ada Ahlus Sunnah yang ikut-ikutan. Ada wasiat buat Abu Bakar. Dia lupa nih, ini pendapat. Maksud dia mau puji Abu Bakar, tapi dia lupa. Atau memang dia nggak ngerti, karena nggak belajar. Saudara, kita mengatakan ada wasiat buat Abu Bakar, itu berbahaya. Kita bisa memposisikan Ahlul Bait menjadi fasik atau kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini paham tidak? Karena itu Ahlus Sunnah menerima tidak itu pendapat wasiat? Enggak. Nah sekarang sebagai tambahan, kita tidak usah kaget kalau tadi kita katakan ini hasil ijtihad dan sesuai fakta. Mari kita lihat faktanya. Nabi bersabda dalam satu hadis. Kata beliau, al-khilafatu ba'di 30 sanah, summa takunu mulkan. Kata Nabi, kekhilafahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Ini hadis Nabi dalam Jami'ut Tirmidzi. Nabi mengatakan masa kekhilafahan setelah aku nanti 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Nah sekarang mari kita lihat Khulafa Rasyidin dengan masa kepemimpinannya. 1. Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2. Sayyidina Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. 3. Sayyidina Utsman memimpin 11 tahun 11 bulan 18 hari. 4. Sayyidina Ali memimpin selama 4 tahun 8 bulan. Dan yang kelima, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali memimpin selama 6 bulan 27 hari. Nah, ada juga yang membulatkan 7 bulan. 7 bulan kurang 3 hari. Nah sekarang mari kita lihat semua, perhatikan. Harinya 10 tambah 5. 15 tambah 18. 23 tambah 27. 33 tambah 27. Berapa? 60 hari. Kita tulis. Sekarang bulan. 3 tambah 6 berapa? 9 tambah 11. 20 tambah 8. 28 tambah 6. 34 bulan. Baik, tahunnya 2 tambah 10. 12 tambah 11. 23 tambah 4. 27. Perhatikan baik-baik. Jadi Khulafa Rasyidin itu 27 tahun 34 bulan 60 hari. Saya tanya, 60 hari itu sama dengan berapa bulan? 2 bulan. 60 hari kita kosongkan, 34 bulan tambah 2. Jadi berapa? 36 bulan.
27 tahun 36 bulan. Saya tanya, 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun. Maka jumlahnya 27 tambah 3 tahun sama dengan 30 tahun. Anda bisa lihat, dalam hadis Nabi bilang berapa tahun? 30. Kenyataannya berapa tahun? 30. Nah, cuma memang yang nomor 5, yang Sayyidina Hasan itu beberapa kitab menyebut 7 bulan. Ada yang sebut 7 bulan, ada yang sebut 7 bulan kurang beberapa hari, ada yang sebut 7 bulan kurang 3 hari. Nah, kita ambil yang 7 bulan kurang 3 hari. Berarti 6 bulan 27 hari. Andai kata pun 7 bulan percis, berarti 30 tahun lebih 3 hari. Nah, 3 hari nggak perlu dihitung ya kawan. Jumlahnya tetap 30 tahun. Nah, sekarang inilah salah satu mindala ilin nubuwah. Bukti kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa tahu nanti kekhilafahan setelahku cuma 30 tahun. Setelah 30 tahun kata Nabi datang masa kerajaan. Makanya Anda baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibn Katsir. Begitu beliau cerita Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah, Hasan khalifah. Begitu masuk Muawiyah, beliau kasih judul Awwalul Muluk fil Islam. Raja pertama dalam sejarah Islam. Beliau tidak sebut sebagai khalifah. Sesuai dengan hadis yang Nabi sampaikan tadi. Nah, kenapa disebut raja? Karena setelah Muawiyah beliau angkat anaknya. Kemudian anaknya mengangkat lagi anaknya dan seterusnya. Turun-temurun di Bani Umayyah. Begitu Bani Umayyah gugur, naik Bani Abbas. Juga turun-temurun. Semua menjadi kerajaan. Percis sabda Nabi. Kekhilafahan cuma 30 tahun. Setelah itu datang masa kerajaan. Kalau masa kerajaan ya turun-temurun. Nggak pakai musyawarah ngajak orang luar. Yang penting diangkat anak. Kalau Sayyidina Hasan bukan Sayyidina Ali yang angkat. Sayyidina Hasan ini bukan Ahlul Bait yang angkat. Tapi masyarakat ketika itu rame-rame menuntut Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah setelah sepeninggal Ali ibn Abi Thalib. Jadi waktu Ali mau meninggal ditanya, "Ya Ali, kau tidak meninggalkan Hasan untuk kami?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tinggalkan kalian sebagaimana Rasulullah meninggalkan kalian." Artinya apa? Dulu Nabi meninggalkan tanpa nunjuk, suruh musyawarah. Maka Sayyidina Ali meminta, kalau aku nanti meninggal dunia, kalian musyawarah. Cari yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah. Akhirnya setelah Sayyidina Ali wafat, mereka mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Makanya Khulafa Rasyidin bukan 4. Tapi Khulafa Rasyidin ada 5 sesuai dengan hadis Nabi. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Nah,